Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tawsafu al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, man utawi sapane wong iku arada ngarepaken sapa wong ngarepaken ayak sura yen toh mecah sapa wong ala ujba ing ujub. Siapa yang berkehendak untuk menghilangkan ujub, menghilangkan untuk membanggakan diri, fa'alaihi mongko ing atase wong bi arba'ati asya'a kelawan papat pira-pira perkara untuk mengantisipasi tidak adanya ujub itu dilakukan dengan 4 macam. Awaluha utawi sing pertama iku ayyara yen toh ningali sapa wong atau fiqa ing pitulung minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Yang pertama bahwasanya pertolongan itu datangnya dari Allah. Fa idza ra'a maka nalikane ra'a ningali sapa wong at-taufiqa ing pitulung minallahi ta'ala saking Allah ta'ala, fa innahu maka setuhune wong iku yastagillu sibuk sapa wong bisyukri kelawan syukur, wala ya'jubulan ora ujub sapa wong binafsihi kelawan awak dhewe ne wong. Kalau menyadari dirinya kalau itu pertolongan dari Allah, maka kita yang ada adalah sibuk bersyukur. Bersyukur dengan apa? Dengan lesan. Mari ngono wis bersyukur dengan lesan, dengan hati. Bagaimana dengan hati? Yaitu ibadah kepada Allah. Dibentuk apapun iku pertolongannya Gusti Allah. Tapi ojo lali ono lantaran. Ada yang melantarkan, ada yang tawasuli. Awe dhewe iso kaya ngene. Memang teko Gusti Allah. Tapi memang itu ada bantuan atau lantaran dari orang lain. Awe dhewe ya kudu matur suwun kepada orang lain itu. Ya. Tidak kemudian awe dhewe kan jadi rahmate Gusti Allah. Berarti ya teko Gusti Allah. Tapi orang yang mengantarkan kita memberi atau mendapatkan sesuatu itu kita tidak matur suwun. Ya. Itu harus. Jadi bentuk syukur kita itu bentuk syukur alhamdulillah dengan ibadah. Ibadah ya termasuk apa? Termasuk menyadarkan diri kita kalau kesuksesan, ya, kesempatan, kebahagiaan itu ada lantaran oleh orang, misalkan keluarga atau apa, sehingga mencapai seperti itu. Itu caranya dengan syukur. Wa tsani utawi si nomor loro iku ayang duro yen to ningali sapa wong ilan nu'amai maring pira-pira nikmat allati kang an'ama paring nikmat sapa Allah biha kelawan allati alaihi ngatasé wong. Fa idza maka nalikane nadhara ningali sapa wong
fi ni'amaihi ing dalam pira-pira nikmate Allah. Istaghalla mongko sibuk sapa wong bisyukri kelawan syukur alaiha ing atase nikmat wastaqalla lan milang-milang kidik sapa wong milang-milang sithik sapa wong amalahu ing amale wong wala ya'jubu lan ora ujub sapa wong bihi sebab amale wong iku. Kalau kita sadar nikmat-nikmat itu di pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka kita sibuk bersyukur dan tidak ujub dengan apa yang kita lakukan. Tidak membanggakan diri. Kayak kecerdasan kita, kepintaran kita, kesuksesan kita, kekayaan kita. Iku nikmat teko Gusti Allah. Di bukan murna dhewe sing usaha, tapi iku teko Gusti Allah. Maka perlu adanya bersyukur itu tadi. Sibuk dengan bersyukur. Nikmat itu banyak sekali macamnya. Nikmat itu umum. Jangan dipandang nikmat itu hanya kekayaan, misalkan uang, emas dan seterusnya. Tidak. Nikmat itu luar biasa, Pak. Hari ini nggak mendapatkan uang misalkan, bukan awdw gak tiga nikmat dari Gusti Allah. Tidak. Ya Allah memberikan nikmat itu, misalkan hari ini nggak dapat uang, berarti kita diberi nikmat oleh Allah berupa yang lain. Apa? Banyak sekali. Bisa berjalan, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa melihat. Coba kalau kita satu saja tangan kita atau gigi saja. Gigi satu itu gak atau sakit giginya. Apa yang dirasakan? Seluruh anggota badan merasakan. Itu loh. Nikmatnya dicabut, yaitu giginya sakit. Ini apa artinya? Bukti kalau seluruh anggota badan kita, kalau kita itu betul-betul dalam keadaan baik, itu merupakan nikmat. Ya selama ini kan namanya dewe kan yang ada nikmat duit. Wah, aku gak oleh duit hari ini, berarti gak oleh nikmat. Bukan begitu. Jadi kita harus sadar diri kalau yang ada itu semua adalah pemberian atau pertolongan dan merupakan nikmat yang Allah berikan. Dan kita tidak boleh ujub, tidak membanggakan diri. Dia cerdasnya koyo opo, pintere koyo opo, kayai koyo opo misalnya. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wasalitsu tawisi nomor 3 iku aya khafa yanto wedi sapa wong. Alla yataqabbala ing yanto ora nrimo, alla yataqabbala yanto ora den trimo apa minhu saking wong. Fa idza moko nalikane istaghalla sibuk sapa wong bi khaufil qabuli kelawan wedi dan terimane amal, la ya'jubu moko ora bakal ujub sapa wong binafsihi kelawan awake dhewe. Wong kita takut apa yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah, sehingga yang ada kita tidak ujub. Di amal perbuatan yang kita lakukan itu tidak semuanya diterima, bergantung diri kita. Sholat awe dhewe, poso awe dhewe, sedekah awe dhewe, zakat awe dhewe, ngaji awe dhewe. Semua perbuatan-perbuatan baik itu ada dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan diterima, kedua kemungkinan tidak diterima. Sehingga kita harusnya menyadarkan diri kita, yo apa iki gak diterima.
aku bertahun-tahun ibadah itu orang diterima ya apa? Itu yang ada pada diri kita. Jadi kita khawatir dengan diri kita kalau segala amal yang kita lakukan itu tidak diterima, sehingga apa? Sehingga kita punya keinginan yang tinggi untuk apa? Untuk senantiasa memperbanyak amal perbuatan. Berbeda dengan kita kemudian sudah pasti diterima, sholatku diterima, ngajiku diterima, apa diterima, pasti. Akhirnya apa? Akhirnya untuk memperbanyak amal-amal perbuatan yang lain itu kita itu malas, karena menganggap semua yang ada itu sudah diterima. Itu jeleknya. Nah, tetapi kalau kita itu dihantui rasa takut tidak diterima, akhirnya apa? Memperbanyak amal yang lain. Jadi sekecil apapun amal dilakukan. Khawatir amal yang kita biasa lakukan tidak diterima. Harusnya ngono. Harusnya dhewe iki terus memperbanyak. Akhirnya ketika kita orang juga punya rasa ketakutan tidak diterimanya amal kita, ora sempet sing jenenge membanggakan diri, nggak sempet. Yang ada malah awake dhewe ya merasa kurang untuk melakukan ibadah. Warabi'u tangisi nomor 4 iku ayang duro yen to ningali sapa wong fi dzunubihi ing dalam pira-pira dosane wong allati kang adnaba gawe dosa sapa wong qabla dzalika sadurunge mengkono-mengkono amal. Fa idza khafa maka nalikane wedi sapa wong antara jiha yen toh unggul apa sayyi'atuhu apa kejelekane wong ala hasanatihi ngatasé kebaikane wong faqad mongko teman-teman kolaki di apa ujube wong wa kaifa lan hale kaya apa ya ujub sapa almar'u wong bi amalihi sebab amale wong la yadri kang wala yadri lan ora weruh sapa wong ma ing utawi apa la ya iki yakhruju metu apa ma min kitabihi saking kitabe wong catatan amale yaumal kiamati ana ing dina kiamat wa inna malan angin mesina yatabayyanu dadi pertelo apa ujube wong wasururuhu lan bungai wong ba'da qiraatil kitab sawise maca catatan amal. Yang keempat itu kita itu melihat akan dosa yang kita lakukan, merenungkan aku setiap hari itu melakukan kejelekan atau kebaikan. Jangan-jangan kejelekanku banyak daripada kebaikanku, sehingga tidak sempat yang namanya ujub, membanggakan diri. Maka kita perlunya introspeksi dia agar supaya nomor 4 ini bisa kita bisa kita pikirkan. Koyoke bendina nglakoni kejelekan itu, kebaikan wong. Sehingga kita pertama itu perlu bagaimana setiap hari merenungkan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Jangan sampai perbuatan yang kita lakukan itu justru yang paling banyak adalah perbuatan kejelekan. Akhirnya apa? Nek awake dhewe kebanyakan lakon kejelekan, ya muncullah jenenge dosa.
Nah, itulah 4 hal, 4 macam yang agar supaya kita itu terhindar dari sifat ujub, dari sifat membanggakan diri. Qala al-faqih wallahu a'lam bishawab.